Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 19 September 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus diundang oleh orang Farisi untuk makan di rumahnya. Mendengar Yesus berada makan di rumah orang Farisi, datanglah seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang kaki Yesus, dekat Yesus. Lalu ia membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Tapi Simon orang Farisi yang mengundang Yesus makan tidak melakukan itu. Kemudian Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini. Aku masuk ke dalam rumahmu, namun kamu tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya." Saudaraku terkasih, Injil Lukas hari ini mau menonjolkan perbedaan antara sikap orang Farisi dan wanita pendosa.
Orang Farisi menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Merasa diri suci, karena itu tidak membutuhkan pertobatan. Sedangkan wanita pendosa merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya berdosa, karena itu ia datang memohon pengampunan. Yesus melihat niat baik wanita pendosa itu dan memberikan pengampunan. Saudaraku yang terkasih, pertanyaan untuk kita hari ini, sikap manakah yang selalu kita sadari dalam kehidupan beriman kita? Apakah kita merasa sudah sangat baik sehingga kita tidak perlu membangun pertobatan? Atau kita seperti wanita pendosa yang menyadari akan kerapuhannya dan memohon pertobatan pada Tuhan? Kisah wanita pendosa yang datang pada Yesus dan minta pertobatan hendaknya menjadi inspirasi bagi kita. Hendaknya kita sadar akan kerapuhan kita sadar akan ketidaklayakan kita, lalu kita datang pada Yesus dan memohon pengampunan lewat para imam kita. Ketulusan kita menyadari kerapuhan dan kedosaan kita akan mendatangkan sukacita, damai bagi hidup kita. Maka saya ingin mengajak kita, setialah melakukan rekonsiliasi. Percaya, damai sukacita selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.